Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, maaf ada gangguan sehingga terputus siaran tadi. Saya memulai kembali pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Senin 16 Januari 2023, oleh anugerah Tuhan kita ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengajak kembali, mari kita memuliakan Tuhan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Mazmur pasal 118 ayat yang ke-14. Mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita akan belajar sama-sama dari kitab 2 Samuel, pasal 15, ayat 5 dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannyalah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. 2 Samuel pasal 15 ayat 5 dan 6. Karisma butuh karakter yang luhur. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, karisma yang menarik tanpa karakter yang luhur akan menjerumuskan orang yang hidup di dalamnya ke dalam jurang kebinasaan. Memang karisma seperti bakat, penampilan yang menarik, dan kemampuan yang istimewa akan membuat orang lain terpukau terhadap pribadi yang menyandangnya. Namun, apabila semua itu tidak disertai dengan karakter yang luhur, maka karisma tersebut akan berbalik menjadi bumerang yang mencelakakan diri yang bersangkutan. Sebab ketidakseimbangan antara karisma dan karakter tersebut akan membuat orang tersebut menjadi lupa diri, sehingga pada akhirnya justru ia akan terjungkal jatuh ke bawah oleh karena sanjungan orang dan kesombongan dirinya. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Hal itulah yang dialami oleh Absalom, sebagaimana yang dicatat di dalam 2 Samuel pasal 15. Di dalam karismanya yang luar biasa ini, ia mencuri hati orang Israel dengan penampilannya yang sangat menarik dan perilakunya yang seakan-akan memperhatikan orang lain yang berjumpa dengan dirinya. Padahal di balik semuanya itu tersembunyi karakter yang busuk, sebagaimana yang nampak di dalam niatan hatinya.
untuk merebut takhta kerajaan dari ayahnya sendiri. Alhasil, ia memberontak dan menista Daud, yang adalah ayah kandungnya dan yang sangat mencintai dirinya. Pemberontakan yang di kemudian hari membawa dirinya kepada kebinasaan yang menyayat hati. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, kita bersyukur anugerah Tuhan mengingatkan kembali kepada hidup kita pribadi ataupun secara keluarga dan dimanapun kita berada dalam tugas pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percaya. Di dalam semuanya itu kita butuh karisma untuk menjalankan kehidupan ini. Tetapi saudara, betapa pentingnya karisma kita harus disertai dengan karakter yang luhur. Sebab kalau tidak, justru kita bisa terjebak sendiri dengan karakter kita yang tidak benar itu. Dengan karisma-karisma yang Tuhan beri justru akan membawa kita kepada kehancuran. Sebab itu betapa pentingnya saudaraku, karisma harus disertai dengan karakter yang luhur. Ingat, karakter yang luhur. Yang paling jelas, selaku pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, maka kita harus memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Jikalau kita memiliki karakter Kristus, maka kita juga akan memiliki integritas yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Tanpa karakter Kristus, kita sulit untuk memperoleh integritas yang benar. Sebab itu, mari kekasih Kristus, kita jangan menyia-nyiakan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Biarlah setiap kita mau tunduk dan taat kepada firman-Nya, supaya kita bisa berjalan seperti kehendaknya, kita memiliki karakternya, dan kita juga memperoleh integritas yang benar dalam setiap kehidupan kita, sehingga karisma yang Tuhan nyatakan kepada kita itu memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami agar dapat menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini, yaitu dengan hidup mencerminkan sifat-sifat-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyadari bahwa hidup kami masih jauh dari semua itu. Oleh sebab itu, kami memerlukan anugerah-Mu untuk membentuk diri kami agar menjadi semakin serupa dengan diri-Mu. Melalui firman dan Roh-Mu, tolonglah kami untuk hidup semakin berkenan kepada-Mu. Kami berterima kasih karena Engkau telah memakai orang-orang di sekitar kami untuk mengasah hati kami, sehingga bagaikan permata yang semakin bersinar dan mencerminkan kemuliaan-Mu. Tuhan, mampukan diri kami untuk menanggung pembentukan-Mu dengan kerendahan hati dan kesadaran. Pagi hari ini kami ucap syukur dan terima kasih sebab Tuhan, kami sangat merasakan kebaikan-Mu di dalam pemeliharaanmu sejak malam hingga kami boleh bangun di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami memohon agar Engkau menjaga diri kami dari kesombongan yang akan menjerumuskan hidup kami ke dalam kejatuhan. Kiranya Roh-Mu selalu menolong kami untuk hidup dalam sikap mawas diri dan tidak terlena oleh keadaan di sekitar kami. Kami memohon tuntunan-Mu di sepanjang hari ini. Jauhkan kami dari pencobaan dan bebaskanlah kami daripada yang jahat.
sertailah kami, dan jadikanlah kami semua dalam semua tugas-tugas pekerjaan kami yang kami kerjakan sepanjang hari ini boleh berhasil dan menyenangkan hati-Mu. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat, dan biarlah kehendak-Mu terjadi atas setiap kehidupan kami. Pagi ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba kembali tetap berdoa menyerahkan seluruh keluarga hamba, umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan tercurah untuk setiap pribadi, untuk setiap hidup rumah tangga keluarga. Bapa, kasihanilah kami. Tolonglah kami sepanjang hari ini berjalan di dalam kehendak-Mu, dan biarlah Tuhan kami berjalan dengan anugerah-Mu yang Engkau nyatakan lewat karisma dalam setiap kehidupan kami. Biarlah setiap karisma yang ada pada diri kami disertai dengan karakter yang luhur, dan kami rindu supaya Tuhan setiap pribadi kami memiliki karakter-Mu, dan biar Tuhan membentuk kami memiliki integritas yang benar dalam setiap kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang berulang tahun hari ini Bapa, dalam nama Yesus. Dengan 1 tahun usia yang baru, Tuhan membuat mereka semakin mengasihi Engkau, semakin mencintai Engkau, dan biarlah mereka hidup di dalam ketaatan, kesetiaan kepada firman-Mu. Hamba berdoa bagi mereka yang sedih, lemah, dalam keadaan sakit. Hamba mohon kasih Tuhan turun atas mereka pagi hari ini. Biar kuasa darah anak domba Allah turun memenuhi hidup mereka, menyucikan, menguduskan, memurnikan mereka. Bahkan bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan Anda saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua roh penyakit yang mengikat, yang mengganggu kehidupan Anda, hamba putuskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba menanam, melepaskan kembali kuasa Tuhan, darah Yesus mengalir dalam tubuh Anda. Terima kesembuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Berkati usaha, pekerjaan, bisnis mereka. Berikan mereka pekerjaan yang layak, yang pantas, yang mereka butuhkan Bapa, sehingga mereka boleh terus memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Bahkan pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa menyerahkan hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan, hamba mohon kasih Tuhan menolong hamba-Mu ini, memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu Pak Freddy dalam ketaatan. Biar Tuhan memberikan dia karakter yang takut Tuhan, sehingga hidupnya sungguh-sungguh hidup yang bermutu, integritas yang memuliakan Tuhan setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya, berkati istri dan anak-anak, berkati semua usaha pekerjaannya, pelayanannya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang saat ini ada di Manokwari. Tuhan juga memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu untuk terus bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Biar Tuhan hidupnya senantiasa mempermuliakan Engkau. Hati dan pikiran-Mu melekat dalam hidupnya setiap saat. Dan biar Tuhan dia memiliki karakter-Mu, menjadi berkat kepada anak cucu, menjadi berkat kepada banyak orang. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu. Biar damai sejahtera dan sukacita melimpah dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan-Mu nyata atas hidupnya. Demikian pagi hari ini Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Evangelis Donald Lodik Peter, yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu,
bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan sejajar dengan kebenaran firman-Mu. Pakai hidup hamba-Mu untuk selalu memuliakan Engkau, ya Allah. Berkati pribadinya, jasmani rohani, sehingga ia terus menjadi berkat kepada istri kekasihnya, Ibu Desi Woisiri, kepada anak-anak tercinta, kepada orang-orang yang dikasihinya, bahkan semua orang yang dilayaninya. Tuhan memberkati mereka semuanya. Tuhan berikan hati-Mu dalam kehidupannya, sehingga dia berjalan dengan karakter-Mu, ya Allah, memiliki integritas daripada Engkau, ya Allah, sehingga hidupnya senantiasa memuliakan Engkau, dan kemuliaan-Mu nampak dari hidupnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati semua pekerjaan-pekerjaannya, pelayanan-pelayanannya, pendidikan daripada anak-anaknya. Diberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu berjalan sejajar dengan kehendak-Mu, dengan rencana-Mu. Berikan ketaatan dan kesetiaan kepada Engkau, ya Allah, sehingga hidupnya memuliakan Engkau setiap saat. Biarlah Tuhan pertolongan-Mu memberkati ia menjadi berkat kepada suami kekasih Rocky Alan Paulus dan kedua anak tercintanya, Yemima dan Reinhard. Diberkatilah mereka dalam semua tugas-tugas pendidikan, bahkan juga usaha pekerjaan yang dilakukan oleh hamba-Mu, oleh suaminya. Diberkati setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Ripka yang berada di kota Fakfak. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus semakin taat dan setia kepada Engkau, ya Allah. Bahwa hidup hamba-Mu menjadi teladan, menjadi berkat kepada suami kekasihnya, Bapak Edi Renyaan, Bapak Pendeta Edi Renyaan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kedua hamba-Mu ini dalam semua tugas pekerjaan pelayanan mereka, mereka sungguh-sungguh taat dan setia kepada firman-Mu, dan hidup mereka memuliakan Engkau. Biarlah mereka berjalan sejajar dengan firman-Mu, dan karakter-Mu ada dalam hidup mereka. Nama Tuhan dipermuliakan setiap saat, dan mereka memiliki integritas di dalam kebenaran-Mu, ya Allah. Sehingga sungguh setiap orang yang dilayani mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, terpuji-pujilah Tuhan. Berkati kesehatan daripada hamba-Mu, Ibu Ripka. Tuhan pulihkan kesehatannya sepulih-pulihnya. Biarlah setiap bibit penyakit, roh-roh penyakit yang mengganggu tubuh jasmaninya, hamba terus ikat dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan memberkati hamba-Mu menjadi berkat bagi banyak orang, teristimewa kepada keluarganya, suami dan anak-anaknya. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, hamba bersyukur dan terima kasih buat anugerah Tuhan yang pada hari ini Tuhan juga memberkati hamba-Mu, Ibu Suset Heting, di mana Tuhan boleh menambah 1 tahun usianya dalam kehidupannya. Biar Tuhan memberkati usia baru dalam kehidupan hamba-Mu. Dan Tuhan pakai hidup hamba-Mu semakin luar biasa untuk menyatakan kasih-Mu kepada dunia ini. Berkati semua pelayanan-pelayanan yang hamba-Mu lakukan. Berkati ia dengan kesehatan jasmani dan rohani. Biarlah hidupnya senantiasa mempermuliakan Engkau, ya Allah. Dan hamba berdoa supaya kemuliaan Tuhan selalu nampak dari hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemanapun ia berada, kemanapun ia melangkah, Tuhan Engkau ada bersama dengan dia. Sebab dia sangat mengasihi Engkau. Diberkatilah hamba-Mu
Ibu Susiat Hating untuk menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih. Hamba tetap berdoa bagi bangsa negara kami, bagi keamanan dalam bangsa negara kami, bagi ekonomi kami, bagi pendidikan kami. Tuhan memberkati semuanya. Biarlah kasih sayang-Mu memberkati sehingga semuanya akan berjalan dengan baik karena Engkau turut campur tangan di dalamnya. Berikan hati yang setia, yang taat. Berikan hati yang takut akan Tuhan kepada semua para aparat TNI Polri di dalam menjalankan tugas fungsi mereka dengan benar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa untuk semua para kepemimpinan bangsa negara ini, dari Bapak Presiden sampai kepada daerah terpencil. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka mengerjakan tugas fungsi mereka di dalam kebenaran-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, terima kasih untuk semuanya, dan hamba serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, kami mampu untuk melakukan segala hal. Tuhan memberkati kami semuanya. Terpuji-pujilah Tuhan. Demi Yesus yang hidup, kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara. Terima kasih atas kebersamaannya, dan kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi mohon maaf tadi awal ada gangguan teknis, dan biarlah pada hari berikut semuanya bisa berjalan dengan baik. Mohon dukungan doanya. Dan Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, bila saudara diberkati, bagilah ini juga kepada teman-teman Anda, kepada saudara-saudara Anda juga dimanapun berada. Terima kasih juga untuk hamba-Mu Bapak Rudolf Patesina Weno yang ada bersama-sama dengan kami juga. Tuhan memberkati hamba-Mu Pak Rudolf Patesina Weno yang ada di Fakfak. Berkati pribadinya, hidup rumah tangganya, pekerjaan pelayanannya, diberkati dalam nama Yesus. Baik kekasih Kristus, kita jumpa kembali pada besok pagi, pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap andalkan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.